Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman. Di sini aku mau bacain yang berulang tahun. Minggu lalu ada teman kita yang berulang tahun. Dan di minggu ini ada dua teman kita yang berulang tahun. Yang pertama ada Yosua Andre Setiawan, kelas Aletea, tanggal 31 Agustus. Yang kedua ada Laudia Karamela, kelas Agape, tanggal 5 September. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan ya. Shalom. Shalom Siloki. Shalom Siloki. Shalom. Shalom Kak Ria. Shalom Kak Tata. Shalom Kak Ufi. Shalom. Shalom pemain musik. Gimana nih kabarnya selama minggu ini? Harusnya sih luar biasa. Iya, Siloki harusnya di luar rumah biasa. gimana kabarnya? Pastinya baik dong, kan ada Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita mulai ibadah, kita mau doa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami waktu Tuhan untuk bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Urapi kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan Tuhan berkati juga Andre dan Meme yang berulang tahun Tuhan. Engkau yang tambahkan hikmat dan kepandaian kepada mereka Tuhan. Engkau yang selalu menyertai mereka. Sebentar kami mau mulai ibadah, Engkau sertai kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Jadi teman-teman, lagu yang habis ini mungkin ini baru, tapi ya nggak baru banget. Mungkin ada beberapa teman yang tahu. Udah sering dinyanyiin kok Kak Tata sama boneka itu. Sama-sama Lepo Wendy. Jadi kita mau nyanyi lagu ini ya.
sucikan dari segala yang jahat. Kau mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Kau mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Kau mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Teman-teman pasti percaya kan kalau Tuhan itu udah menebus dosa kita. Iya dong, apalagi kita kan nggak boleh setengah-setengah buat Tuhan. Pastinya harus selalu maksimal buat Tuhan Yesus. Makanya itu kita mau lebih mengenal Tuhan Yesus ya teman-teman. Kita nggak mau cuman tahu namanya, tetapi kita nggak tahu kehidupan Tuhan Yesus, tapi kita mau lebih mengenal Tuhan Yesus. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know the Lord. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'm growing up knowing you. I love you, Jesus. I'm growing up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'm growing up loving you. Want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know, Lord. Come and be my all. I
grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Nggak cuma mau terima dari Tuhan, tapi kita mau kan kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebentar kita mau dengerin firman Tuhan, teman-teman. Yuk kita fokus aja, kita fokus sama Tuhan, biar Tuhan yang menyentuh teman-teman secara pribadi. Lagunya gampang teman-teman, katanya cuman haleluya haleluya bagi anak domba. Tapi kita mau nyanyi dengan segenap hati kita. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita nyembah sama-sama. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tagan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Buat teman-teman di rumah yang belum bisa, kita belajar sama-sama. Tapi lagunya simple kan? Cuman kayak gini. Tapi yuk kita sembah Tuhan sama. Berikan yang terbaik buat Tuhan dari hati kita. Yang duduk di
Terima kasih atas berkat-Mu terhadap kami Tuhan. Terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, bila sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau yang siapkan hati kami Tuhan. Biarkan hati kami mendengar Tuhan, bukan hanya telinga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pak Tris yang akan menyampaikan firman sebentar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang berjumpa dengan kalian kembali. Hari ini apakah kalian sudah siap dengar firman Tuhan? Ya, kalian harus menyiapkan diri dengan baik supaya kalian diberkati hari ini. Nah, adik-adik semuanya, sebelum kalian nanti mendengar firman Tuhan, saya ingin bertanya dulu. Adakah di antara kalian yang suka buah durian? Ada? Wah, kok cuma sedikit ya? Ya udah, saya ganti. Siapa yang suka es krim? Wih, banyak sekali yang suka es krim. Oke, tapi hari ini, ayo, adakah yang suka ini? Ayo, ada yang dapat baca? Siapa yang suka dengan ini? Waduh, tidak ada ya. Wah, puji Tuhan, tidak ada yang suka dengan ini. Tetapi, ayo, siapa yang suka dengan ini? Bisa membaca? Waduh, semua acung tangan semuanya suka dengan ini. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mendengar sebuah kisah. Saya punya sesuatu untuk kalian. Nah, siapa ini? Ini namanya adalah Titu. Waduh, Titu kusem ya. Iya, Titu itu mempunyai kebiasaan yang buruk, adik-adik. Dia suka bicara kotor, tidak disiplin, suka berbohong, apalagi, oh ini, penakut, malas, pemarah. Ya deh, ini Titu. Tetapi, saya punya teman satu lagi, yang sebelah, ini. Ya, ini namanya adalah Pindi, adik-adik. Pindi beda dengan Titu. Pindi itu adalah ramah, sifatnya disiplin, jujur, rajin, apalagi berani, sabar. Nah, adik-adik, rupanya si Pindi ini senang bersahabat dengan si Titu. Waduh, mereka bersahabat adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Wah, setelah beberapa waktu bersahabat, rupanya si Pindi, loh, kok ada kusam-kusamnya ya? Rupanya dia mulai tertular oleh Titu. Yang tadinya ramah, tidak suka berbohong, sekarang Pindi ikut-ikutan, suka bicara kotor, berbohong, ya. Wah, apa yang terjadi? Semakin lama dia bergaul, adik-adik, apa yang terjadi? Aduh, adik-adik, rupanya si Pindi bukan hanya bicara kotor, pembohong, dia mulai juga ketularan tidak disiplin. Dia malas. Ya, adik-adik, setelah mereka bergaul beberapa lama, rupanya kebiasaan-kebiasaan buruk si Titu ini nular dengan si Pindi. Adik-adik, semakin lama dia bersahabat. Wah, berapa tahun ya bersahabatnya? Waduh, setelah lama bersahabat, apa yang terjadi adik? Rupanya si Pindi menjadi sama dengan si Titu. Dia memiliki sifat pemarah, penakut, pemalas, tidak disiplin, bicara kotor, dan suka bohong. Rupanya kebiasaan-kebiasaan yang buruk si Titu ini nular kepada si Pindi. Sehingga akhirnya si Pindi memiliki sifat yang sama dengan si Titu, melakukan hal-hal yang buruk. Adik-adik, itu sebabnya kita harus belajar dengan firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengingatkan bagaimana supaya kita menjadi anak-anak yang bijak. Yo, kita buka di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Ada yang bisa baca? Ya, yuk kalau yang bisa baca, bisa membaca, kita akan baca bersama-sama. Ikuti Om Tris bersama-sama ya, kita baca ya. Mulai dari ayatnya
1 Korintus 15 ayat 33. Pada hitungan ketiga kita baca ya. 1, 2, mulai. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Ayo kita baca sekali lagi. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, adik-adik, itu sebabnya kalian harus hati-hati karena firman Tuhan sudah mengingatkan. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kita harus berteman, mengasihi semua teman, mengasihi semua orang. Tetapi untuk bersahabat, adik-adik harus hati-hati. Firman Tuhan ini diingat, kalau kalian biasa bergaul dengan hal-hal yang buruk, malas, bicara kotor, pemarah, ya apalagi tidak disiplin, mungkin nakal, suka membenci, berkelahi, maka hal-hal yang buruk itu dapat merusakkan apa yang adik-adik miliki yang sudah baik. Seperti tadi, si Titu, ya, usam, karena memiliki sifat-sifat yang buruk. Sedangkan Pindi sebenarnya tadi memiliki sifat yang baik adik-adik. Tetapi karena bergaul lama, akhirnya kebiasaan-kebiasaan buruk si Titu itu nular kepada kebiasaan yang sudah baik dimiliki Pindi. Sehingga Pindi lama-lama memiliki sifat-sifat yang buruk juga. Kalau adik-adik bergaul dengan teman-teman yang suka berkelahi, suka marah, tidak disiplin, kalau adik-adik tidak hati-hati, tidak taat dengan firman Tuhan, ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu akan merusak apa-apa yang sudah baik adik miliki. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan juga ada sebuah kisah persahabatan dua orang. Dan dua orang ini bukan orang sembarangan loh adik-adik, bukan anak-anak, tetapi dua orang raja. Siapa kira-kira raja ini? Ya, kalau adik-adik ingat kisah di dalam Alkitab yang ditulis di dalam Kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarik ya. Dikisahkan ada dua orang raja. Yuk kita lihat siapa rajanya. Oh iya, ini rupanya ada dua orang raja yang menjalin persahabatan. Yang satu raja Israel bernama Ahab. Sedangkan raja satunya dari kerajaan Yehuda, rajanya bernama Yosafat. Adik-adik, dua orang raja ini memiliki sifat yang lain. Ahab itu adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia memiliki perangai yang buruk, bahkan kejam. Ya, adik-adik. Tetapi Raja Yosafat, sahabatnya ini, ya, Raja Yosafat ini memiliki sifat yang baik. Dia mengasihi Tuhan. Dia suka berdamai. Ya, dia mengasihi sesama. Dia raja yang bijak dan Tuhan berkenan kepada dia. Tetapi karena dua orang ini akhirnya bersahabat dengan akrab. Ya, adik-adik, mereka sering bertemu. Yuk kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini di dalam 2 Tawarik 18, adik-adik bisa baca ayat 1 sampai 34. Yosafat dan Ahab ini bersahabat. Nah, rupanya adik-adik perhatikan dengan baik. Sifat-sifat buruk Ahab ini mulai ditularkan kepada Yosafat. Pada suatu hari, Raja Ahab ini mengajak Raja Yosafat untuk berperang dengan negara lain, dengan raja yang lain. Wah, ini rupanya si Ahab ini, adik-adik, suka berperang. Dia suka kekerasan. Dia merasa, wah paling jago, hebat, dia punya tentara yang kuat.
Bahkan dia tidak menyayangi rakyatnya, ya. Karena rakyatnya diajak berperang, kalau selalu berperang, waduh, banyak rakyatnya atau tentaranya yang mati. Dan rupanya adik-adik, Raja Yosafat ini, waduh, yang biasanya suka damai, mau adik diajak-ajak berperang. Bahkan sebelum berperang, Raja Ahab ini memiliki nabi-nabi yang banyak loh, 400 nabinya. Karena nabi-nabinya diundang, kita lihat gambar berikutnya. Ya, ini sebelum tapi dia senang berperang seperti ini adik-adik. Wah, kalau Raja Ahab berperang bisa mengalahkan musuh, membunuh orang, waduh, senang sekali. Itu sebabnya sebelum maju berperang, dia memanggil nabi-nabinya. Wah, jumlahnya banyak loh, 400 nabi-nabinya. Coba kita lihat ini. Nah, ini nabi-nabinya ditanya, "Piye, bagaimana kalau aku maju berperang? Apakah kira-kira menang?" Lalu nabi-nabinya berbicara bohong juga kepada raja. "Oh, silakan berperang, Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh yang kamu perangi dan kamu akan menang." Itu perkataan nabi-nabinya, padahal mereka berbicara tidak benar, bohong. Tapi adik-adik, Raja Yosafat karena cinta Tuhan, dia berkata kepada Ahab, "Apakah di Israel ini tidak ada nabinya Tuhan, supaya kita mendengar suaranya?" "Oh, ada, ini sudah saya panggil, namanya Nabi Mika ini. Dia selalu berkata buruk dengan saya, tidak pernah mendukung keinginan saya, selalu mengingatkan saya supaya Tuhan berkata bahwa saya akan celaka, Tuhan mau mendatangkan malapetaka. Makanya saya tidak senang dengan nabi ini." Tapi Yosafat berkata, "Ya, biarlah kita dengar pendapatnya, apa yang dikatakan Tuhan pada kita." Nah, adik-adik tahu enggak, ketika si Mika ini dipanggil, yang memanggil itu sudah pesan, "Pak Mika, Nabi Mika, nanti kalau di hadapan raja jangan berkata yang buruk-buruk loh ya. Semua nabi-nabi sudah berkata bahwa raja kalau perang akan menang, kamu juga berkata begitu ya." Tapi Nabi Mika itu mengasihi Tuhan, dia berkata, "Wah, tidak bisa. Saya hanya ingin mengatakan apa yang Tuhan katakan kepadaku." Maka ketika adik-adik betul-betul menghadap raja, Ahab tanya, "Apa kata Tuhan, Mika?" Mika berkata, "Wah, kalau tuanku raja maju berperang, maka banyak tentaranya akan kocar-kacir mati termasuk raja tidak akan pernah pulang lagi." Artinya raja bisa terbunuh di dalam peperangan. Nah, tetapi karena Ahab itu memiliki sikap yang buruk, dia tidak mau mendengar suara Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Wah, ini perang dan curang loh. Ini siapa yang kena ini? Ini Raja Ahab. Ya, waktu mau berangkat, Raja Ahab itu pernah berkata pada Yosafat, "Kamu pakai pakaian raja, aku mau menyamar, pakai pakaian prajurit seperti ini, supaya musuhku tidak kenal kalau aku rajanya." Curang ya, Yosafat yang disuruh pakai pakaian raja, sedangkan Raja Ahab menyamar jadi prajurit supaya tidak dikenali. Maksudnya apa? Wah, kalau perang yang diincar, siapa yang akan diperangi dulu adalah rajanya. Itu sebabnya ketika terjadi pertempuran, Yosafat memakai pakaian raja, dikepung, didatangi musuh-musuhnya juga. Tetapi untungnya Tuhan masih menolong. Mereka tahu bahwa, ini bukan Raja Israel, ini bukan Raja Ahab. Itu sebabnya mereka meninggalkan Yosafat. Tetapi ada prajurit dari tentara musuh, yang asal memanah saja, panah. Dan adik-adik tahu, salah satu panah yang dilepaskan dengan tidak sengaja mengenai Raja Ahab. Tembus sampai Raja Ahab terluka. Akhirnya adik-adik, sampai perang berlangsung, akhirnya setelah matahari terbenam, Raja Yosafat selamat bisa pulang. Tetapi Ahab, dia mati terkena panah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Ahab memiliki sifat yang buruk. Raja Yosafat memiliki sikap yang baik.
Tetapi ketika mereka bersahabat, ternyata Ahab mengajak Yosafat melakukan hal yang buruk. Rupanya Yosafat ya nurut saja, ikut-ikutan apa idenya Ahab. Untung Tuhan masih menghargai kebaikan Yosafat yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan masih berkenan menyelamatkan Raja Yosafat. Tetapi Ahab akhirnya mati terbunuh karena kejahatannya sendiri. Nah, itu sebabnya adik-adik harus hati-hati juga. Jangan sampai hal-hal yang buruk itu merusakkan kebiasaan-kebiasaanmu yang baik. Kalau ada temanmu misalnya, yuk kita mencuri. Wah, jangan mau. Yuk kita mencontek. Wah, enggak mau. Yuk kita bolos sekolah saja. Atau kita lebih baik nonton televisi saja, film, daripada beribadah ke gereja. Ingat adik-adik, pergaulan yang buruk itu akan bisa merusak kebiasaanmu yang baik. Itu sebabnya ayo jaga kebaikan hatimu, jaga sikap-sikap yang baikmu supaya keburukan itu tidak menimpa kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang pendek ini memberkati kalian. Jadilah tetap anak yang baik, yang menurut apa kata firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan memberkati kita semuanya. Mari kita tutup di dalam doa sebelum Andres mengakhiri firman Tuhan hari ini. Semua tutup mata. Ayo berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa, berbicara dengan Tuhan, lakukan dengan hormat. Semua kegiatan yang lain dihentikan dulu. Oke? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa pergaulan yang buruk itu dapat merusak kebiasaan yang baik. Kami mau belajar mengasihi semua teman. Kami belajar untuk mengasihi semua orang. Tetapi Engkau mengajar kami untuk tetap menjaga diri. Supaya keburukan-keburukan yang ada di sekitar kami tidak kami dekati. Tetapi kami jauhi. Supaya kebiasaan-kebiasaan yang baik kami tidak hilang berganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tuhan, tolong kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman hari ini. Berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kalian sepanjang hari ini. Dadah. Gimana nih Kak Ria, Kak Ubi firmannya? Memberkati luar biasa dong Iya, anak-anak luar Kak Ubi. biasa. Iya. Buat teman-teman Siloki jangan lupa besok Minggu buat ibadah online lagi di channel yang sama dong. Jangan lupa di jam yang sama. Sampai jumpa Siloki. Sampai jumpa minggu depan.